Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Oke, kali ini karena kita kemarin sudah perkenalan bagaimana cara bekerja dengan saya, maka hari ini adalah bagaimana cara kalian mempelajari yang gampang pembelajaran dengan saya. Kalian lihat buku ini, setebal ini nih buku yang harus kamu pelajari selama 1 tahun. Kita akan bikin lebih simple, karena nggak mungkin dong selama 1 tahun kita pembelajaran daring kamu harus bisa memahami isi satu buku ini. Nah, caranya adalah, resep dari saya adalah ketika nanti pembelajaran dengan saya akan memunculkan satu judul pembelajaran, yang mana judul itu yang kita akan pelajari pada pertemuan hari itu. Cara mempelajarinya sangat simpel. Kamu perhatikan saja judulnya, kemudian kamu cari fungsinya atau tujuannya adalah untuk apa. Contoh, kita akan mempelajari tentang produk misalnya. Nah, kamu cari tahu artinya produk itu apa atau fungsinya dari produk itu apa. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah komponennya atau peralatannya atau hal-hal yang mendukung dari sebuah produk. Jadi contoh misalnya kamu produksi sepatu. Nah, maka komponen atau alat dan bahan yang dipergunakan apa saja, itu yang harus kamu tahu. Misalnya kamu harus butuh gunting, kamu butuh lem, nah itu harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara bekerjanya atau cara berfungsinya. Simpel kan? Tahu judulnya, tahu fungsinya buat apa. Yang kedua adalah alat dan bahannya kamu harus tahu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara bekerjanya atau memproduksinya. Seperti contoh, bagaimana cara memproduksi sepatu misalnya. Maka apa yang pertama kamu lakukan? Memotong bahan atau menggambar pola dulu, baru kamu nanti akan menjadi sebuah produk. Itu cara bekerja dengan saya, sangat simpel sekali. Jadi kamu tidak perlu harus membaca isi satu buku setebal ini hanya untuk mempelajarinya. Kamu cukup perhatikan 3 poin penting, di mana 3 poin penting itu kalau perlu kamu hafalkan. Tidak perlu kamu harus menghafalkan setiap detailnya, tidak. Cukup di 3 poin itu aja. Sehingga kamu akan menguasai secara teorinya. Nah, nanti prakteknya atau bagaimana cara mengaplikasikannya itu akan kita bareng-bareng laksanakan pada saat konsultasi tatap muka terbatas. Kurang lebih seperti itu. Ada yang belum jelas, silahkan japri saya melalui WhatsApp ataupun di WhatsApp grup. Oke. Halo siswa santun. Tadi kan sudah Pak Guru kasih tahu ya bagaimana caranya belajar yang simple, versinya Pak Guru. Jadi nanti tolong betul-betul diingat 3 langkah tadi. Kalau sudah tahu materinya tentang apa, cari tahu fungsinya atau cara kerjanya seperti apa, alat dan bahannya apa, dan yang ketiga adalah cara kerjanya atau cara bekerjanya seperti apa. Nah, karena kalian yang sedang mengikuti video pembelajaran ini sedang mengamati tentang pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR, di mana nantinya pada pembelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari tentang sistem starter. Jadi nanti kamu di rumah silahkan ambil dari berbagai macam sumber. Mau googling boleh, baca buku boleh. Kamu kalau punya modulnya silahkan dibaca. Kamu cari tahu, pertama, sistem starter itu fungsinya buat apa? Oke, sistem starter di dalam kendaraan fungsinya untuk apa? Yang kedua, cari tahu komponen yang bekerja di dalam sistem starter yang membuat dia bisa melaksanakan fungsinya tersebut. Kamu harus cari tahu komponennya terdiri dari apa saja. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara bekerjanya, yaitu dari setiap komponen yang sudah kamu sebutkan, yang sudah kamu tulis tadi itu, bagaimana dia bisa bekerja sampai akhirnya dia bisa mendapatkan fungsi dari sistem itu. Bisa dipahami? Cari tahu bagaimana fungsinya untuk apa, kemudian komponen yang membuat dia bekerja untuk mendapatkan fungsi tersebut.
Yang ketiga adalah bagaimana cara kerja atau penggabungan dari kerja-kerja komponen itu menjadi sebuah sistem starter yang berfungsi. Jadi sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang menyatu menjadi satu kesatuan fungsi kerja, itulah yang disebut sistem. Kalau starter sendiri itu berarti satu saja, yaitu motornya saja. Tapi karena ini sistem, berarti ada beberapa komponen yang menggerakkan itu sehingga bisa menjadi sebuah sistem starter yang bekerja dengan baik. Saya kira itu tugasmu adalah mencari tahu, dicatat, kemudian nanti kamu akan gambarkan. Sistem starter itu kalau digambar akan seperti apa? Nah, silahkan nanti gambarnya saya berikan waktu 1 minggu. Jadi mulai dari pertemuan hari ini sampai pertemuan yang di hari yang kedepannya lagi, minggu depan, kamu sudah harus menyiapkan gambarnya. Kamu akan upload di Google Classroom, sertakan nama, nomor absen, dan kelas. Itu tentang penugasan di pembelajaran pertama kita, yaitu tentang sistem starter.